Cucu Sawitri kali ini akan share resep sosis Solo. Bahan-bahannya dibagi dua bagian, untuk kulit dan untuk isinya. Untuk kulit ada tepung terigu protein sedang atau serbaguna, garam, telur, santan kental, air, dan seledri yang dicincang kasar. Untuk bahan bagian isinya ada bawang merah, bawang putih, kemiri nanti disangrai, ketumbar nanti disangrai, irisan daun bawang, daging sapi giling, santan kental, kemudian bumbunya ada merica, gula pasir, chicken powder, garam, minyak goreng untuk menumis, putih telur. Nah, candle nut atau kemiri disangrai, hasilnya seperti ini, aromanya keluar. Kita angkat. Kemudian kita akan langsung menyangrai ketumbar. Sama juga, jangan terlalu besar apinya untuk ketumbar, sampai dia aromanya keluar, dan dia akan keluar percikan-percikan seperti bijinya tuh kayak loncat-loncat gitu ya. Tapi dengan sangrai seperti ini, teknik sangrai, aromanya akan keluarnya lebih wangi. Nah, ini warnanya sama aromanya udah kecium banget. Kemudian warnanya agak sedikit gelap, tapi jangan sampai gosong. Kita angkat, kita masukkan saja di sini karena kita akan menghaluskan. Cara membuat isinya itu mudah banget, jadi bahan-bahan semua ditumis. Bumbu yang tadi seperti kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng itu di blender aja seperti ini ya. Lalu kita tumis, kita nggak usah pakai minyak goreng lagi karena di sini sudah ada si minyaknya. Kita nyalakan dulu, api jangan terlalu besar. Kita kasih bumbu yang tadi dihaluskan. Nah, ini sebenarnya sih kadang kita kalau misalnya ingin lebih strong rasanya, mungkin pemakaiannya akan lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya kita ingin soft rasanya, kita cukup di sini kasih 1 sendok makan. Setelah harum, bumbu harus selalu ditumis. Kemudian masukkan daging sapi gilingnya. Ditumis hingga harum. Kita ginikan ya, supaya dia pecah. Lalu tambahkan daun bawang, ini diaduk aja, jangan terlalu besar apinya, sampai dia harum dan berubah warna seperti ini. Saya lebih senang banyak daun bawang ya, jadi saya mau daun bawangnya banyak. Lalu
kita tambahkan bumbu-bumbu, merica, garam, chicken powder. Mau pakai boleh, nggak pakai juga bisa, diganti dengan yang berbahan dasar jamur ya, banyak mereknya sekarang. Kemudian gula pasir. Gula pasir ini lebih untuk menggurihkan dari rasa si dagingnya sendiri. Jadi kalau jajanan ini kan termasuk snack, jadi harus ada sedikit manis-manisnya. Dan diaduk lagi. Kadang-kadang ngumpul-ngumpul gitu ya, berkelompok. Jadi saya sih sering begini aja gitu ya. Saya apa ini ya namanya ya, ketok-ketok kayak gini aja pakai sutil kayu, sendok kayu, supaya dia nggak terlalu besar-besar. Nah, setelah berubah warna, kemudian aromanya udah sampai ke sini. Lalu kita masukkan santan kentalnya. Nah, kalau isi sosis Solo ini memang gurih dan sedikit mahtek ya, atau apa namanya, orang Belanda bilang mahtek tuh agak enak gitu ya, tapi jangan terlalu enak sekali, makanya jangan terlalu banyak minyak. Nah, seperti ini kita matikan, nanti dinginkan dulu. Sementara mendinginkan, saya akan menyiapkan membuat dadarnya, kulit dadarnya. Oke. Sekarang saya membuat kulit dadarnya. Yang pertama adalah telur. Saya kocok dulu. Dikocok lepas supaya lebih mudah. Ini lalu masukkan terigu. Terigunya lalu diaduk perlahan sambil dimasukkan santan kentalnya. Setelah itu air dan garam. Air sedikit-sedikit airnya, kemudian diaduk. Nanti kalau setelah ini kita saring, kalau lebih mau kelihatan lebih halus dan teksturnya lembut. Nah, setelah kelihatan larut tepung terigunya, tambahkan garam. Garam ini juga punya rasa asin, tingkat keasinan tuh berbeda-beda setiap merek. Jadi kalau saya di sini menggunakan 1 sendok teh ya garam. Aduk lagi. Nah, biasanya kalau kita bikin snack itu kan banyak ya, kadang-kadang ya. Kalau banyak, lebih baik habis ini kita saring aja. Saring dulu supaya butirannya larut semua. Dan benar-benar licin kulitnya nanti ya, seperti ini. Kita saring. Kita tekan lagi dengan spatula permukaan dalam saringan atau ayakan. Setelah semua tersaring, lalu baru kita masukkan potongan seledrinya.
disaring, baru tambahkan dengan seledri, daun seledri yang udah dicincang kasar. Nah ini nanti menimbulkan aroma dan tekstur atau warna yang cantik ya di kulit sosis Solo ini. Tuh, saya senang sih kalau banyak aromanya, enak kan. Nah ini adonan ini siap untuk dijadikan dadar. Tipsnya adalah kalau kita mendadar banyak adonan, sebaiknya kita siapkan cadangan air di wadah. Kemudian nanti setelah beberapa menit pasti adonan akan mengental. Kita tinggal masukkan lagi air supaya tidak terlalu tebal kulit dadarnya. Kalau dia kental, kulit dadarnya tebal. Kalau dia agak cair, kulit dadarnya akan semakin tipis. Let's go, kita akan membuat dadarnya. Panaskan wajan dadar dulu. Kasih minyak sedikit aja ya. Kemudian baru, kadang-kadang saya pertama kasih minyak, nanti berikutnya 2 kali dadar saya udah nggak kasih minyak lagi. Dan untuk cairan adonan itu harus diperhatikan. Nah kalau cairan adonan ini kadang-kadang tiap tepung terigu, merek tepung terigu mempunyai tingkat kekeringan yang berbeda. Jadi semakin kering, semakin butirannya halus tepung terigu, otomatis cairan yang kita gunakan akan lebih banyak supaya tidak terlalu tebal. Oke, seperti ini. Kemudian cairnya seperti ini ya teksturnya, nggak terlalu kental banget. Kalau dia terlalu kental nanti dadarnya akan tebal, terlalu cair akan tipis. Seperti ini. Kita miringkan, berputar, baru kita taruh. Teksturnya kelihatan di sini ada daun seledri yang segar, jadi nanti ini keluar aromanya daun seledri. Itulah ciri khas dari dadar untuk sosis Solo. Nah, seperti ini, sedikit ada warna dan dia lepas sendiri gitu ya. Terus bunyinya juga kalau ditaruh di atas api ya, dia kericik-kericik gitu. Itu berarti udah matang. Kita pindahin di sini. Biasanya saya balik yang ada daun seledrinya saya taruh di bawah, karena nanti pas digulung daun seledrinya akan kelihatan. Lalu kita buat lagi dadar, panaskan sebentar, cuman berapa detik lah, 10 detik di atas api. Kemudian kita masukkan lagi adonan, putar sampai dia tipis. Oke. Jadi kadang pertama aja saya kasih minyak, kemudian wajannya atau pennya nanti biasanya 2-3 kali saya nggak perlu lagi. Lebih bagus ya nggak usah pakai lagi olesan minyak. Sekarang saya ingin share untuk melipat dan menggulung dari sosis Solo ini. Nah, yang terlihat jelas cincangan daun seledri tadi itu adanya di bawah ya. Kita taruh di sini. Kalau ada yang tanya, boleh nggak sih pakai cincangan daging ayam? Ya boleh-boleh saja Bu. Terus kalau selera taste itu kan masing-masing punya taste-nya beda-beda ya. Boleh agak manis, boleh agak gurih, itu masing-masing punya selera. Nah seperti ini, dilipat ya, 1 kali dilipat, digulung, kemudian kanan lipat lurusin, kiri lipat lurusin, lalu kita gulung ke atas. Agak padat ya Bu, ibu dan bapak kayaknya deh, nggak ibu aja ya. Nanti setelah ini baru kita kasih nempelnya, kita kasih kocokan putih telur seperti ini. Lalu kita gulung lagi. Bentuk sosis Solo itu lain dengan risol. Jadi sosis Solo itu
kecil memanjang seperti ini. Ini enak banget dan tekstur dari daun seledrinya kelihatan banget ya Bu, cantik. Nanti kita goreng dengan mencelupkan ke dalam kocokan putih telur, lalu kita goreng. Cara menggoreng sosis Solo yang tadi udah digulung itu, telur putihnya dikocok lepas seperti ini. Kalau ingin rasanya lebih gurih bisa ditambahkan chicken powder ataupun garam sedikit ya. Nah, kita jangan lupa panaskan dulu minyak goreng udah dipanasin, lalu kita ambil sosis Solonya, dicelupin langsung digoreng seperti itu ya. Dan ini nggak usah lama-lama karena dalamnya semua udah matang. Jadi kita tinggal ngasih warna aja di luar, bagian luarnya, bagian kulitnya dengan putih telur ini tadi. Kita sekaligus bisa menggoreng beberapa langsung ya. Jangan terlalu banyak putih telurnya. Apinya nggak boleh terlalu panas juga, tapi juga jangan terlalu kecil biar dia cepat berubah warna. Nah, ini warnanya setelah digoreng harus golden brown seperti ini. Jadi apinya itu jangan terlalu tinggi banget karena cepat gosong. Kemudian jangan terlalu lama juga dengan api kecil. Jadi saya senang sekali kalau sosis Solonya nggak terlalu warnanya terlalu gelap. Aku suka yang kayak gini. Cantik kan ini? Ini enak banget. Yummy. Nah, ini udah jadi sosis Solo kita. Endul, yummy, gurih.